Selamat siang Pak Alex, nama saya Fiplementa dengan NIM 27002653740. Sekarang saya akan membahas UTS Prescriptive Data Science untuk nomor 4. Nah, di sini itu sebenarnya kita udah dikasih kasus di mana kasus sebuah departemen kesehatan ini dia mau lakuin peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 yang sangat mengkhawatirkan atau kayak intervensi gitulah. Nah, jadi di sini itu dia punya dua program yaitu kampanye media massal dengan biaya investasinya itu 2,5 miliar dan program intervensi komunitas itu punya biaya investasi 1,8 miliar. Cuma karena ini itu disebut tidak ketidakpastian, dia itu eh, kayak ada tim analisis yang mencari SOW-nya atau skenario keadaan dunianya dengan mendapatkan hal seperti ini yaitu probabilitas tiap program itu ada chance-nya buat masing-masing yaitu keterlibatan rendahnya, sedangnya dan tingginya. Ini tuh keterlibatan publiknya ya. Nah, terus dari setiap keterlibatan publik itu kita bisa lihat skenario perubahan perilaku dan hasilnya. Di mana dari perubahan perilakunya ini bisa signifikan, bisa minor dan tidak ada. Dan ini kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan kalau misalkan hal ini terjadi di mana tinggi dan signifikan, dia bakal terjadi 1.500. Oke. Nah, di sini habis itu ada skenario penambahan program di mana itu dia ada di Departemen Kesehatan ini punya anggaran maksimal 5M. Nah, jadi kita bisa memilih lebih dari satu program, tapi dengan beberapa alasan, eh, dengan menu keputusan akhir ini, kita dan ada kendala-kendalanya yang bakal saya jelasin nanti, buat memilih dua program yang paling bagus buat mendapatkan pengurangan kasus paling banyak gitu. Nah, kita tinggal lihat dari soalnya di sini disuruh tarik expected value dari setiap cabang utama, dari kampanye media dan eh, program komunitas, di mana expected value-nya itu dihitung dari KPM atau pengurangan kasus ya. Key performance metric-nya itu adalah pengurangan kasus gitu ya. Nah, sebenarnya kita lihat aja di sini. Ini nanti saya jelaskan. Intinya di sini tuh dari tabel tadi saya ubah ke dalam bentuk kayak dictionary seperti ini. Nah, di sini tuh kita tinggal saya udah buat function buat dapetin expected value-nya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkali menjumlahkan setiap kemungkinan yang ada. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bakal mulai dari sini. Eh, Pertama, ini kan ada 0,4 tambah 1.500. Ini kita mulai dari perubahan perilaku dulu dari sini. 0,4 kali 1.500 tambah 0,5 kali 800 tambah 0,1 kali 100. Jadi kayak penjumlahan setiap kemungkinan yang ada. Terus dikali dengan tingkat probabilitas dari si tingkat kerendahan atau sedang atau tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, contoh tinggi signifikan minor tidak ada. Jadi ini dikali 0,4 dikali 1.500 tambah 0,5 kali 800 tambah 0,1 kali 100. Nah, terus nanti dikali dengan 0,2 karena dia kampanye media dan dia itu tinggi. Jadi nanti di setiap level bakal dikali tambah kali tambah kali tambah. Jadi di setiap program ya. Nah, kalau misalnya kita mau SPTV dari kampanye media ya udah dari ini semua, dari ini sampai inilah ini satu kotak gini. Terus kalau komunitas ya ada ini satu kotak ini. Ini tinggal tambahin. Ini nanti disimak dulu kali tambah terus kali dengan yang tinggi ini 0,2 terus tambah dengan 0,5 dikali dengan sum dari ini semua terus 0, tambah 0,3 dari sum dari ini semua. Begitulah ceritanya. eh Habis itu kita bakal dapat expected value-nya itu 462. Di mana itu di sini harusnya 462, bla bla bla. Ini juga 899, bla bla bla. Tapi kenapa saya milih 899? Karena kita kan aturannya itu adalah kita gak mungkin nambah satu. Mending kita turunin satu kayak expected value-nya. Soalnya kan ini kan kasus. Kasus itu kan nggak mungkin koma-komaan dong. Bisanya antara ganjil aja. Nah, kalau misalkan kita tinggiin ke atas, artinya kan expected value-nya naik ke atas, tapi kan sebenarnya kita nggak sampai hal tersebut, makanya kita floor aja.
Jadi most of thing kita bisa floor aja. Contoh, maksudnya kayak misalkan secara hitungan kita bisa memproduksi 2,5 barang. Tapi apakah kita bisa dapetin 3 barang? Tidak. Makanya kita ambil floor-nya yaitu si 2. Contohnya seperti itu. Oke, terus di sini itu kita disuruh buat menu keputusan dari tabel tadi. Ya udah tinggal taruhnya mendem 2 dan 899 FF ini. Ini nomor 2-nya. Terus ini nomor 3-nya yaitu kita disuruh buat ilustrasi di ADT menggunakan library Smart Choice. Yang dimana saya bakal menjelaskan di sini. Yang pertama itu kan di sini kita pip install ya. Nah, pip install ini sebenarnya kita bakal kalau misalnya kita langsung pip install dari Smart Choice yang pip install Smart Choice ini nggak bakal bisa. Kenapa? Karena sebenarnya isi dalamnya itu korup. Nah, makanya kita bisa install itu dari langsung dari Git-nya, yaitu ini Smart Choice Git, tinggal pip install. Ini udah saya setup. Nah, terus di sini setelah udah ada, kita bakal lihat aja satu per satu. Yaitu dari sini kita bakal buat data nodes. Data nodes ini ya dan node dari awalnya. Habis itu kita decision. Decision ini antara kita mau ke kampanye media atau enggak ke program komunitas. Oh, ya udah nanti tinggal dibagi dua. Terus kampanye media terus dibagi tiga lagi. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ini tuh probabilitasnya. Ini itu kalau misal cost-nya, dan ini tuh dia mau kemana? Otomatis kalau ini kan dia kan tinggi, otomatis ke yang tinggi, sedang ke sedang, rendah ke rendah. Ini probabilitasnya. Ini itu, sorry, ini priornya. Nah, ini itu habis itu intensitasnya, intensitas komunitas, di mana ini tinggi, sedang, rendah. Jadi nanti dia bakal mengakar ke dua ini. Terus ini tuh bakal mengakar ke sini, 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 dan sini. Terus ini tinggal AdSense, di mana kalau misalkan setelah AdSense, dia bakal ke signifikan si media tinggi ini, nih yang tinggi, kan dia dibagi lagi ya, jadi signifikan minor tidak ada, signifikan minor tidak ada, kayak begitu. Terus hasil akhirnya itu adalah profitnya sendiri. Profitnya itu harus disesuaikan dengan name-nya ini. Oke, jadi ini kayak uh, hasil lift-nya lah paling dalamnya. Nah, terus payoff ini apa? Payoff ini adalah angka atau fungsi yang kita mau cari. Di mana di sini tuh kan kita dapetinnya kita mau dapetin pengurangan kasus. Oke? Pengurangan kasus yang paling bagus, terus nanti decision tree-nya mau kemana gitu kan. Otomatis payoff fungsinya kita harus nge-return eh, si pengurangan kasus ini. Yaitu yang punya pengurangan kasus siapa? Yang punya pengurangan kasus adalah si ini, yang perilaku. Yang keterlibatan kan nggak ada. Makanya di sini tuh di hasil media tinggi, hasil media sedang, yaitu yang ini, yang ada signifikan, ini minor tidak ada. Nah, ini yang punya PO function-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada di daftar hasil, ya udah berarti dia itu return nol aja. Gitu. Nah, habis itu kita tinggal taruh ke decision tree, tree.display. Kalau kalian lihat di sini, awalnya ini adalah nol gitu, nol, 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 nol. Yang ada nilai itu yang ada di paling akhir gitu. Ini tuh priornya, ini tuh cost-nya. Nah, di sini cost-nya gak kita pakai. Karena apa? Karena itu di sini gak ada hubungannya. Karena di sini tuh kita mau cari pengurangan kasus paling banyak. Tapi di sini itu gak lihat cost-nya. Cost-nya itu bakal pakai setelah ini. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya dia belum perhitungan, makanya di sini masih nol. Makanya kita melakukan tree.evaluate dan tree.display, terus muncullah di sini. Kalau kita lihat, tree-nya ini ada bagi dua, terus ini 899,75, 462,75. Dan dia maksimis kan, dia bakal cari yang paling tinggi, yaitu 899,75. Nah, ini sesuai dengan yang kita dapat di atas tadi. Yang ini, yang estimasi pengurangan kasus ada 899 dan 46,462. Karena di floor, makanya dapatnya 462. Gitu ya. Oke. Habis itu, sekarang kita masuk ke gambar tree-nya. Nah, di sini kita bisa plot tree-nya. Nah, di sini itu yang direkomendasi adalah
hal yang di bold. Kalau kalian lihat panahnya ini di bold. Makanya di sini programnya dia malah ke dia suruh milih ke program komunitas karena ini lebih bagus daripada si kampanye media gitu. Secara pengurangan kasus paling objektifnya, kan pengurangan kasus paling maksimal itu ke program komunitas gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke yang terakhir. Ini interpretasikan hasilnya, intinya dia mau dia itu lebih rekomendasi ke bawah karena yang ini dibulkan gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke nomor keempat. Empat. Ini. Nah, setelah adanya penambahan program, tentukan komoditi program yang harus dipulih untuk memaksimalkan total estimasi kasus diabetes dengan tetap memenuhi semua kendala yang ada. Tentukan juga biaya investasi yang diperlukan. Nah, di sini itu dia di sini punya 5M. Jadi dia udah bilang ya anggarannya masanya 5M. Nah, di sini kita pakai Piomo aja. Piomo itu kan dari ini sebenarnya dia kayak linear programming ya. Dia udah kasih apa namanya? Semua constraint-nya itu. Nah, di sini binary aja. Jadi di sini setiap program kan ada 4. Otomatis ya udah kita buat variabelnya ada 4. Terus kita lihat masing-masing itu kita kasih tipenya binary, satu atau nol. Jadi antara diambil atau tidak. Ini sebagai decision variabelnya. Jadi di setiap program dikasih satu nol, satu nol, satu nol, satu nol. Terus objektifnya apa? Objektifnya adalah buat estimasi kasus. Estimasi kasus ini adalah yang ini. Ini di mana pengurangannya sebenarnya 950, 450 dan di sini udah diupdate ya. Yang ini 462 dan 899. Oke. Nah, di sini itu dia bakal tarik estimasi kasus dikali dengan model SKI. Artinya kalau misalkan dia mati ya udah nanti nol, berarti kayak 899 kali nol ya udah nol. Sama kayak tadi MLIP ya. Nah, terus sense-nya itu adalah maximize. Ini di sum dari semua program. Jadi sum dari pengurangan kasus dari program yang dipilih. Oke, penjumlahan dari ini satu sih. Penjumlahan dari pengurangan kasus dari uh, program yang dipilih dan dipilih yang paling tinggi. Terus constraint-nya ini adalah anggaran yaitu 5M ya tadi. Jadi biaya investasinya diambil ini udah ada biaya investasi di mana ini 2,5 M, 0,5 M, 1,8 M, 0,3 M. Oke. Terus kapasitas. Nah, kapasitas constraint ini sebenarnya dia tentuin di sini ya. Ini kan dia udah bilang 5 gak boleh melebihi 5 miliar, kapasitasnya itu maksimal dua program secara bersamaan. Hanya memiliki kapasitas semua. Nah, jadi dia itu cuma bisa milih dua. Oke. Jadi dia cuma bisa milih dua program secara bersamaan. Yaitu kita tinggal pilih aja sum dari model SKI kan 1 0. 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 lebih kecil sama 2. Jadi maksimal program yang bisa dipilih itu 2. 2 atau 1 atau 0 gitu ya. Nah, terus sinergi constraint-nya. Sinergi constraint-nya maksudnya apa? Nih, kendala sinergi di mana program subsidi ini dianggap sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, program ini hanya boleh dipilih jika program kampanye media juga dipilih. Artinya kalau program 3 boleh dipilih kalau misalnya program satu dipilih. Tapi program satu itu bisa berjalan sendiri. Jadi kalau misalkan di sini tuh eh sorry ini harusnya agak sairan ya. Eh wait. Nanti saya bakal balikin bentar ya. Ini nggak bisa sairan karena saya pakai PC Binus ya. Cuma nanti saya bakal balikin. Bentar. Intinya itu di sini
saya bakal catat di sini dulu. Nanti saya bakal kasih lihat resultnya ya di akhir. Di mana kalau subsidi gym itu adalah program 3 dan program satu. Jadi kalau misalkan kita mau pilih program 3 harus bersama dengan program satu. Tapi kalau misalkan program satu nggak harus dengan 3, dia bisa dengan yang lain. Jadi ini adalah udah satu paket lah. Kalau satu itu masih bisa berdiri sendiri. Makanya di sini kita tulis, kalau misalkan eh, model S, yaitu program 3, ini saya tulis di sini deh. Program, duh, terus. Program 3 itu misalkan 0, tapi program satunya itu 1. Nah, ini masih benar ya. Tapi kalau misalkan program 3-nya 1, tapi program satunya nggak dinyalain, otomatis ini melanggar constraint-nya. Maka ini nggak bakal bisa. Tapi kalau misalkan ini 1, ya udah bisa. Gitu. Oke, kalau kampanye medianya 1, otomatis 1 sama dengan 1 masih benar gitu. Artinya dua-duanya jalan. Logiknya seperti itu. Nah, kalau sumber daya constraint di sini itu dia itu minta kalau misalkan karena tidak memiliki cukup fasilitas komunikasi dan IT, mereka nggak bisa jalanin program satu dan program 4 secara bersamaan. Makanya ini uh, program satu tambah program 4 harus lebih kecil sama dengan 1. Artinya antara 0 tambah 0, artinya dua-duanya gak dijalanin, atau 1 tambah 1, 1 tambah 0, atau 0 tambah 1. Jadi salah satu doang yang boleh. Nah, terus di solve pakai GLPK dan hasilnya seperti ini. Ini saya bakal, bentar, wait, bentar ya, saya bakal di dulu. Nah, sorry tadi harus copy ulang filenya. Intinya itu nanti di sini program kasus yang dipilih itu adalah program satu dan program 3. Di mana program satu dan program 3 itu dia bisa menghasilkan sebesar 1.412 kasus dan mendapat biaya investasinya itu 3 miliar. Sesuai dengan soal ya. Oke. Total biaya investasi yang diperlukan dan berapa estimasi pengurang kasus. Seperti itu. Itu saja buat nomor 4. Terima kasih.